Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Raisa Andriana Untuk single duet kami, yang berjudul Harta Tahta Raisa Solihun. Raisa Solihun. ini kita di hari premier nih wawancaranya. Gimana rasanya akhirnya sampai juga di titik premier? Rasanya alhamdulillah deg-degan, tapi senang banget lihat Kang Soleh benar-benar bajunya baru, rambutnya baru potong, ininya seger banget, so show. Tapi deg-degan tadi katanya wartawan-wartawan pada nyanyi ya Kang di depan, di dalam. Deg-degan. Happy. Yang paling bikin deg-degan apanya? Sebenarnya gini sih Kang, kan nanti tuh yang datang teman-teman ya, 80% teman dan keluarga. Terus mereka disuruh nonton gue 1,5 jam tuh pada enek nggak ya gitu, kayak aduh nggak enak gitu loh nyuruh mereka nonton, kayak aduh semoga mereka tetap senang gitu. Emang selalu merasa cringe melihat diri sendiri di video? Iya lagi, tapi nggak apa-apa. Maksudnya pasti mereka juga seneng karena kan banyak dari keluarga yang di dalam juga kan. Terus ada teman-teman juga di di filmnya gitu. Jadi pasti mereka bakalan seneng ngelihat diri sendiri. Ini baju baru juga? Biasa pinjem. Oh, kalau penyanyi ya penyanyi gitu minjem ya, terus di Kadang pinjam, soalnya kalau harus beli-beli terus setiap pergi harus beli kan, lumayan pengeluaran kita ya. lemari ada berapa ya? Apa baju ada berapa lemari? 8 pintu maksudnya. Iya, berarti kan. Ya gitulah. Ya tapi kan kerjaan kan. Iya. Kalau sepatu Gimana? ada berapa rak? Sepatu nggak tahu deh. Ya tapi kan kerjaan. Iya, kan gue cuma nanya kenapa. Kenapa gue defensif ya? Iya, orang Biasa aja, tidak ada yang cuma dihakimi di sini kan, cuma bertanya ada berapa sepatu. sepatu 1, 2, 3, 4, 5 pintu. 5 pintu. Pada momen apa itu barang-barang harus di recycle atau diberikan atau dijual? Ini sekarang nih karena gue baru pindah rumah. Jadi kemarin gue ngeluarin banyak banget, mungkin sekitar 40% itu hempas. Terus ya biasanya kalau sepatu tuh, kalau yang gue suka banget tuh gue benerin Kang, nggak kalau rusak gitu benerin, sampai kayak Iba itu udah kali ya beli yang baru gitu, kayak oh iya ini sepatu masih banyak, boleh nggak pakai yang ini doang. Yang rusak tuh biasanya apa kalau sepatu? Ya putus lah talinya, atau enggak solnya lepas, atau apa gitu, kayak udah jelek kayak gitu. Ini sepatu baru apa? Nggak baru tapi jarang dipakai. Kenapa yang ini jarang dipakai? Karena terlalu bling-bling, jadi biasanya cuma kalau show-show kayak gini doang dipakainya. Ini bling-bling tapi nggak terlalu tinggi, jadi kalau buat manggung kurang tinggi. Kalau buat jalan-jalan terlalu bling. Nah, jadi ini ada bener-bener ada event yang harus ada event yang pas, kayak presscon gitu. Oh, ini terlalu tinggi buat manggung tapi Kurang di jalan tinggi tinggi buat manggung tapi jalan juga kayak terlalu heboh gitu ya. Iya gitu. Dilema banget deh, susah deh. Berapa lama lu membutuhkan waktu buat menentukan padu padan baju biasanya? Kalau yang buat hari-hari doang yang gue sendiri, Iya. biasanya mungkin sekitar 10 menit kali ya. Oh, nggak lama ya? Nggak lama. Tapi 10 menit lumayan lama lah untuk mikir gitu, kayak Kang mau dibantuin nggak sih Nggak Kang? apa-apa, nanti pegel loh. Iya sih. Ini kan. Ya biasanya 10 menit, 5-10 menit kalau kayak ke tempatnya tuh, maksudnya kayak mau ke restoran atau mau ke mall atau apa yang kayak banyak ketemu orang. Tapi kalau kayak cuma ke supermarket, ke mana gitu, ya ngasal aja. Nganterin anak sekolah ngasal. Kalau baju tidur Raisa rombeng-rombeng apa nggak? Apa? Biasanya piyama, karena gue suka yang satu set gitu loh Kang. Jadi kayak ya udah satu set itu gue seneng. Kan suka ada orang yang senang banget kalau tidur tuh pakai baju udah rombeng-rombeng bolong. Lu mah nggak ada ya? Mungkin kayak punya suami gitu dipakai yang udah rombeng gitu kan lucu ya. Tapi kalau punya diri gue sendiri rombeng, kayaknya gue dimarahin deh sama Ibai, kayak lo nggak punya baju lain mama gitu. Jadi meskipun sedang tertidur, Raisa tetap terlihat keren gitu ya bajunya. Gue seneng sih, kayak gimana sih, kayak pakai baju atas bawahan yang matching gitu tuh enak tau. Coba deh. Ada berapa piyama? Gak deh. Ntar ya, kalau ntar lagi kan ulang tahun nih, gue tahu nih kasihnya piyama kalau gitu.
Ada berapa baju tidur yang nggak tahu deh, nggak tahu. Tapi ya warna-warni gitu, kayak pink, putih-putih, hitam-hitam. Jadi harus selalu senada gitu. Harus. Jadi tidur pun misalnya. Iya, jadi terus ada yang kayak tangan pendek, tangan panjang, celana pendek, atasan panjang, ada yang atasan pendek, celana panjang. Itu tergantung kayak mood hari itu. Terus AC-nya kadang freonnya kurang, pakai yang pendek gitu. Kalau baru isi freon pakai yang tebal gitu. Kalau lagi heat wave gitu terus pakai yang tipis gitu. Jadi baju tidur pun tetap ada ini ya, pilihan-pilihan berdasarkan sikon. Benar. Apa coba? Kayak ribet banget hidup gue, enggak juga sih. Justru karena itu udah satu set jadi nggak ribet. Jadi kayak ya udah ini langsung satu atasan bawahan udah gitu. Punya kaos kaki yang udah longgar nggak ininya? Apa karetnya? Punya sih. Kaos kaki gue kurang kayaknya. Kurang banyak gitu loh. Kayak sering kekurangan gitu. Kang sini deh gue. Coba kita lihat kuat nggak ya? Oke, kuat. Ada kaos kaki yang suka udah longgar gitu, kadang suka melorot. Kadang gini Kang, gue pakai sepatunya kan show gitu ya, sepatu apa gitu, merek apa, fashion gitu. Kaos kaki gue Yonex. Dimarahin sama Boim. Kayak terus akhirnya aku dibeliin deh kaos kaki yang polos-polos gitu. Emang kenapa salah ya kaos kaki gue Yonex? Ya kayak mau olahraga lah. Iya, tapi kan fungsinya mirip gitu loh. Nggak kelihatan juga, cuma kalau ngangkat gitu ya kelihatan memang ada gambar logo Yonex. Kenapa milih itu di antara sekian banyak kaos kaki? Nah itu dia, kaos kaki gue kayak kurang banyak. Jadi gue kayak yang ada aja gitu. Enggak, itu belinya dulu di mana? Kok bisa beli kaos kaki Yonex? Kan suka main badminton. Jadinya buat badminton. Jadinya ada emang. Pegel kan? Enggak juga. Oh enggak. Ya nanti kalau pegel kasih lagi. Jadi kan lu tuh selalu bilang tidak suka bernostalgia ya. Kenapa sih? Karena gue tuh orangnya kayak baperan, terus kayak nyeselan gitu loh. Bukan nyeselan sih, tapi kayak misal ngelihat zaman dulu, inget zaman itu, coba bisa kembali lagi, seru banget, Terus kalau misalkan ada sesuatu yang kasarnya disesali gitu, harusnya dulu gue gini, harusnya dulu. Nah, gue tuh nggak suka perasaan itu. Jadi gue kalau ngelihat sebuah nostalgia tuh nggak bisa sekilas doang, pasti kayak langsung baper gitu. Nah, gue menghindari perasaan baper itu, mendingan nggak usah nostalgia gitu. Daripada baper, mendingan tidak usah diingat-ingat gitu. Betul. Maju terus. Emang banyak penyesalan dalam hidup lo? Nggak juga sih. Cuma ada aja. Either nggak cuma penyesalan, tapi kalaupun momennya juga yang bagus banget, itu kayak, pengen lagi, kapan yang bisa kayak gitu. Sama bapernya. Tapi kalau penyesalan yang paling lo merasakan berat apa tuh dalam hidup? Nggak tahu sih, nggak tahu kalau itu. Tapi kayaknya nggak ada deh yang sampai. Soalnya kan pasti dari pilihan-pilihan kita kan pasti membawa kita ke sini kan, gitu. Kalau nggak itu pasti ini nggak terjadi gitu. Jadi gue berusaha nggak terlalu mikirin sih, lagian nggak ada juga yang kayak, gue harus apa gitu yang gede gitu, kayak nggak ada. Kalau dalam karir ada nggak yang lo anggap kemarin gue ada momen salah langkah dalam memilih karir? Ada sih, paling ini sih, ini lagunya bagus padahal tapi gue nggak promo waktu itu, atau nggak kayak, sayang banget ya waktu itu pas rilis, ternyata momennya lagi kayak gini, harusnya rilisannya ditahan dulu baru pasti lagunya bisa lebih meledak kayak gitu-gitu. Oh, lebih ke momen-momen kayak gitu, bukan kayak yang kenapa gue kerja sama dengan ini atau film maksud lo? Enggak, gue nggak nanya exit. Tapi nggak, ya maksudnya kalau film itu kan waktu itu nggak ada di tangan gue kan, rilisnya apa segala macam, problemnya juga bukan problem dari kita, jadi gue susah untuk coba nggak itu, karena pada saat syutingnya sih seru gitu loh, maksudnya kayak jadi kenal deket sama Ciko, Kiva, Maruli, terus kita ke New York syuting bareng-bareng, jadi dari proses itu nggak ada yang disesalin, cuma ya mungkin kalau misalkan abis proses itu kita yang megang bisa lebih lancar mungkin gitu. Berarti belum tentu mau lagi ya kalau diajak main film ya? Kita lihat aja. Mungkin Imaginary ada apa nih yang di pitching habis ini. Asik. Yang membuat lu bahagia bernyanyi itu apa sih ya? Yang bikin bahagia bernyanyi itu adalah
perasaan pertama kali penonton nyanyiin balik lagu gue. Kayak baru rilis, terus kita kan masih deg-degan nih, nggak tahu nih orang pada suka apa enggak, terus kayak udah pada hafal atau belum, terus masih belum berani ngasih mic gitu. Tiba-tiba ternyata yang kayak 10 baris ke depan, paling depan tuh kayak udah nyanyi bareng gitu lagunya, padahal misal baru rilis 1-2 hari. Itu kayak gila sih, itu kayak gitu. Karena kan ngerti gak sih, bikin lagu tuh ngasal, ngarang gitu loh. Kan namanya juga mengarang lagu kan. Ngasal total gitu loh, dari otak atau dari hati. Terus digambar-gambar, dibunyi-bunyiin, ditulis-tulis, dinyanyiin, jadilah sebuah lagu gitu. Jadi dari intangible jadi tangible, ya kurang lebih. Terus dinyanyiin orang kembali ke kita tuh menurutku rasanya aneh banget, karena itu benar-benar dari abstrak terus ke jadi sesuatu yang bisa di-sharing antara aku sama penonton gitu. Itu gila sih, adiktif banget. Waktu keluar Serba Salah, itu berarti pertama kali ngerasa, wah ini lagu pertama dibikin terus orang bernyanyi. Iya. Masih ingat itu rasanya kayak gini? Pertama inget sih waktu pertama kali denger di radio tuh inget. Jadi waktu itu lagi masih on the way reguleran, terus tiba-tiba ada di radio, itu gue inget banget lagi di perempatan Kemang. Terus kayak, ini lagunya, wah heboh banget ya. Inget sih, itu heboh banget, kayak pengen nangis gitu, kayak udah bener-bener kayak gini, terus di mobil kayak aduh gitu. So dalam zaman dulu kan nggak ada streaming kan. Kalau streaming kan misalkan kita kelihatan, iya kan? Maksudnya lagu kita rilis, nah kita bisa dengar sendiri kan di streaming kita. Nah kalau dulu kan bener-bener ada di radio tuh, wah nggak tahu gitu kapan mau diputar, apakah itu akan diputar sama radio apa, apalagi kalau radionya gede kayak gitu kan, kayak wah. Waktu itu radio apa ya? Ingat nggak waktu pertama kali dengerin itu? Nggak ingat radio apa. Tapi kemungkinan sih kalau mengetahui gue sih Pegal kan? Pegal. Kemungkinan gantian. Kemungkinan adalah Trax mungkin ya. Oh zaman dulu dengerin Trax. Terus dulu gue sempet kayak reguleran di Trax gitu, bawain lagu-lagu apa namanya, lagu-lagu cover. Apa bawain apa? Pokoknya kayak setiap minggu ada tema, kayak ada kayak misalkan Disney Night, terus besoknya lagi soundtrack night, minggu depannya lagi apa kayak gitu. Jadi ada macam-macam. Oh live di Trax FM. Yang milih mereka? Ya ngobrol-ngobrol aja sih. Kayak apa ya kira-kira gitu. Yang paling menyenangkan dari masa itu apa tuh? Yang paling menyenangkan sih cover-cover lagu gitu. Terus kayak yang ngulik-nguliknya sama anak-anak band. Terus ya gitu sih. Gue sih ngerasa bisa nyanyi aja tuh udah nyenengin gitu. Kayak perasaan kita kalau karaoke gitu gimana sih, kan seneng ya bisa nyanyiin lagu. Nah ya tuh mirip kayak gitu, cuma terus didengerin lebih banyak orang aja. Waktu mau cover lagu orang, kalau lu prinsipnya gimana? Membawakannya dengan gua bikin gaya sendiri atau semirip mungkin? Kadang kalau lagunya udah terlalu legendaris banget tuh susah diapa-apain kan. Biasanya kalau misalkan ada sih kita lagu-lagu yang misalkan lagu cepet terus kita lambatin, kayak misalkan lagunya pop banget terus nanti kita jadiin R&B kayak gitu-gitu ada. Cuma biasanya itu lagu-lagu yang lebih baru-baru. Kalau lagu-lagu yang kayak udah legendaris gitu, biasanya kita bawa ini gitu aja karena itu lagu singelong kan. Kalau lu bikin lagu tuh yang terbayang di kepala apa waktu proses menulis lirik dan mencari nada itu? Yang gue bayangin kayak ini orangnya ngerasa nggak ya? Ada sih kayak gitu. Cuma apa ya? Nggak ada sih Kang, gue biasanya nulis ngarang aja ngasal. Pokoknya bisa kayak 1-2 lembar itu kayak ngasal bikin paragraf gitu. Abis itu dari 2 lembar itu gue pilih kata yang bagus-bagus, terus baru disusun jadi lirik, terus tambah tambah kata-kata ganjelan gitulah. Gitu. Jadi gue biasanya emang nulis panjang banget cerita, terus baru dipilih-pilih. Oh jadi ditulis panjang dulu? Kalau gue biasanya baru gitu. Dipenggal-penggal gitu. Berarti lirik dulu baru nyari nadanya? Tergantung sih. Tapi biasanya kalau lagu-lagu yang emang jelek itu lirik dulu. Kalau lagu-lagu yang catchy nada dulu. Tapi kalau lagu yang bener-bener gue itu biasanya lirik dulu. Contohnya apa tuh kalau lagu yang jelek itu?
Kayak Cinta Sederhana, Nyawa dan Harapan, terus Jatuh Hati, kayak gitu. Itu kan Nyawa dan Harapan yang lu bilang di atas ojol. Itu pas refnya di atas ojol. Itu gimana caranya supaya nggak lupa liriknya? Langsung voice note. Ambil handphone terus langsung gini, udah dalam helm. Jadi suaranya absurd banget. Buka helmnya ini gitu. Oh, tapi belum ada nada. Atau Udah oh, kayak udah. nggak tahu ya, lupa, tapi pokoknya kayak gabungan di antara nada dan lirik, entahlah. Itu terakhir ya, terakhir chorusnya, karena pertama kita udah dapet nih. Terus kita deg-degan karena verse-nya udah bagus. Pokoknya kalau kita bikin lagu, dapet refnya dulu, itu biasanya aman. Karena kalau verse nggak seenak ref nggak apa-apa. Tapi kalau bikin lagu, dapetnya verse duluan, itu pressure. Karena refnya harus Karena enak refnya banget. harus lebih enak dari itu gitu. Nah kebetulan si lagu ini, lagu Nyawa dan Harapan itu dapat verse-nya dulu dan verse-nya enak gitu. Jadi aduh, nanti deh chorusnya gitu kita cari yang lebih enak lagi gimana ya gitu. Nah, kenapa tiba-tiba apa yang terjadi di ojol itu kok bisa tiba-tiba Apa ya? Ya mungkin white noise gitu kali ya, kayak di dalam helm terus kayak cuma suara kayak tok gitu kan, nggak ada suara. Maksudnya bener-bener bisa dengerin otak gua sendiri mungkin ya. Terus ya udah kepikiran. tiba-tiba keluar aja tuh? Emang dulu mau ngapain naik ojol? Udah nggak inget, udah lama banget, itu udah kayak berapa, 7 tahun lalu. Kalau sekarang, kalau yang baru-baru ini masih sempet naik ojek nggak? Sempet sih, kalau di Bali biasanya naik ojek terus sih. Kalau di Bali, kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta jarang, soalnya polusinya hancur, takut. Kalau tukang ojeknya mengenali lu nggak pas di Bali? Ada sih, tapi kan gue nggak pakai nama asli. Jadinya mungkin kalau cuma dari reservasi doang nggak tahu. Cuma biasanya kalau misalkan mobil sih, mobil online gitu. Apa sih disebutnya? Taksi online. Iya. Itu lebih sering karena kan kayak kelihatan dan lama gitu kan. Terus Iya. kayak ngelihat dari spion mungkin kayak gitu lebih sering. Nah, biasanya mereka ngomong apa? Biasanya kalau yang muda-muda gitu ya kayak maaf gitu. Ini Mbak Raisa ya? Oh iya. Oh wah, gak nyangka banget ya kayak gitu-gitu. Pernah ibu nggak? Enggak, bukan, mirip doang. Iya bukan kakaknya. Saya kakaknya. Oh gitu. Dia kayak nggak percaya. Kalau naik ojol, nama samarannya apa ya? Nggak boleh dong. Kan orang nggak akan tahu. Nggak Kan boleh, nggak mungkin. boleh. Kan ada banyak namanya. Iya sih. Nama pasaran apa? Nama? Janganlah. Nggak boleh, ini rahasia. Nanti tinggal pokoknya ganti. nggak, pokoknya ini nama Indonesia yang sangat banyak ditemui di luaran sana udah. Sri, Bukan. Ayu. Bukan. Udah cukup. Pokoknya itulah nama Indonesia yang sangat banyak disebut di mana-mana. Ya, nah, tapi itu pakai HP lu mesennya, bukan pakai HP asisten. Iya, nggak pakai HP gue. Iya, jadi lu pun kalau mesen online tetap pakai HP, cuma namanya beda gitu. Cuma iya sih. Cuma kadang kalau misalkan kayak mesen online shop kayak gitu-gitu, nah kadang pakai minta tolong eBay, nggak pakai handphone gue. Soalnya kan kayak kelihatan banget kan nomor apa, Iya. kayak account kayak gitu-gitu. Soalnya gue nggak punya account palsu ya guys. Tapi kalau di aplikasi ojek itu, berarti pakai nomor asli. Iya. Nggak takut orangnya setelah turun, wah gue punya nomor Raisa. Gue pernah kepikiran sih, tapi sejauh ini ya udah, maksudnya kalaupun ada nomor-nomor asing yang tidak dikenalkan ya nggak akan gue angkat juga. Pernah dikira penyanyi lain nggak? Pas pada saat kondisi ojol. Iya, maksudnya Oh. atau sama orang gitu. Iya. Salah kayak nyebut nama. Iya, paling kayak Mbak Isyana gitu. Itu udah biasa. Oh iya, ada kelirunya Isyana. Kan ya dulu ya, kalau sekarang mungkin udah jarang gitu. Tapi kayak dulu, apalagi pas kita habis itu duet. Iya. Terus kayak kita berdua gitu, tukar-tukar. Kalau ada orang waktu dulu bilang, "Oh, Mbak Isyana," lu jawabnya apa? Iya. Mbak Isyana iya. Kayak gitu. Oh, kira Terus gue kayak bersikap buruk gitu. Enggak deh. Terus kayak Isyan yang dibilang, "Ih, Isyana tuh gini-gini," padahal gue. Enggak deh.
Ya aku Isyana, apa lu? Apa lo? Jangan foto-foto sama gue Isyana. Ya. Nggak deh. Kalau lagu yang paling berat diciptakan sepanjang karir ini apa? Ya salah satunya Nyawa dan Harapan. Sama ini lagu yang di apa namanya? Wow. Apa tuh? Sama lagu ini sih, lagu Jangan Cepat Berlalu yang buat Zalina itu. Itu gue rekamnya juga terakhir, Kang. Karena aduh ini lagu ini penting banget buat gue. Kayak ini monumen perasaan jatuh cinta pertama kali sama anak gitu, yang menurut gue nggak akan terjadi lagi. Romantismenya juga luar biasa di momen itu. Jadi gue kayak ya Allah, please bisa menyamai ekspektasi gue saat gue nulisnya gitu. Karena pas gue nulis kan udah nangis, udah apa segala macam. Terus pas rekaman tuh kayak please ini mencapai ekspektasi diri gue sendiri gitu. Makanya gue tegang banget sampai akhirnya direkam di yang terakhir. Pokoknya yang terakhir kali direkam tuh lagu itu. Apa ekspektasi diri sendiri tuh? Ya pokoknya harus bagus, harus menyentuh, harus pesan yang disampaikannya tuh nyampe gitu ke hatinya yang denger. Waktu itu apa ada inspirasi bikin lagu Jangan Cepat Berlalu? Lagi ngelihat Zalina ngapain atau ada momen apa? Waktu itu momen COVID, jadi emang apa ya, kita spend a lot of time together. Udah gitu gue tuh pas lagi nulisnya tuh gue ngebayangin pas dia lagi di dada gitu loh, kayak bayi yang lagi di dada yang kita lagi kayak gini-gini terus. Itu sih momen yang gue bayangin pas gue nulis lagu itu. Terus kayak gini, terus kan lihat-lihatan, terus pengen gini terus gitu. Walaupun gue tahu punya anak tuh perjalanan ngelepasin, tapi kalau bisa di pause deh kayak gini terus gitu. Apa yang berubah dari seorang Raisa ketika menjadi ibu? Banyak sih, banyak banget. Kayak gue orangnya lebih perasa. Dia tadi udah perasa jadi lebih perasa juga. Terus gue kayak lebih, kayaknya sabarnya tuh langsung naik. Terus gue apresiasi terhadap diri sendiri dan apresiasi terhadap perempuan tuh jadi naik banget. Kayak wah gila ya, kita tuh dihadapin sama kayak gini tuh bisa gitu loh. Gila banget gitu. Kok maksudnya cewek-cewek tuh bikin kelihatan mudah gitu loh, padahal itu susah banget. Jadi itu sih salah satunya, apresiasi terhadap ibu-ibu, terhadap wanita pada umumnya, dan terhadap diri sendiri itu naik gitu. Masih ingat momen waktu pertama kali Zalina keluar terus dipeluk, rasanya seperti apa tuh? Itu kan gue operasi ya, jadi gue kayak pas dia ditaruh di sini tuh gue kayak pingsan-pingsan, maksudnya kayak teler-teler gitu loh. Tapi rasanya tuh kayak bukan anak gue gitu loh, kayak apaan sih ada bayi gitu, kayak bohongan nih gitu. Terus habis gitu gue langsung hilang. Terus tuh pas keluar, berapa jam kemudian keluar, terus dikasih lagi, dia baru kayak kecil banget, kayak segede gini. Terus kayak apaan sih nih gitu. Terus kayak ngarang gitu loh, kayak gue ngerasa gue masih kecil gitu loh, Kang. Kayak umur berapa sih? 28. Gue masih kecil tapi gue punya anak gitu loh, aneh banget rasanya. Kayak ngasal gitu. Asal loh. Ada ini nggak ngerasa, aduh sekarang gue punya beban nih harus mendidik anak? Pas udah agak gedean, maksudnya pas anaknya udah mulai ngomong, udah mulai nanya, udah mulai kayak ada yang mesti kasarnya dibenerin, dikasih tahu soal emosi, soal apa. Nah itu gue mulai kayak wah, mulai nyari sekolah. Itu tuh menurut gue kayak wah, ini tanggung jawab gue juga ya gitu. Kirain ngelahirin doang. Ngurusin udah gitu, tapi ternyata moral apa segala macam tuh tanggung jawab gue juga. Aduh gimana nih? Nilai-nilai udah terlanjur. Apa? Ya udah terkeluar. Iya gimana? Kalau gitu nilai-nilai apa yang lu selalu tekankan sama Zalina? Gue sih besar di yang selalu gue ingat-ingat tuh soal validasi sih. Jadi kayak gue selalu bilang ke dia, Zalina boleh marah, boleh nangis, tapi marahnya tuh gimana, sedihnya tuh gimana gitu. Jadi kayak bukan yang nggak boleh marah, tapi harus belajar cara marah yang baik gitu, atau enggak cara mengolah emosi negatif tuh gimana caranya gitu. Jadi kalau dulu kan banyak orang yang kayak jangan marah, jangan nangis, gitu aja lebay. Oh
ngerti gak sih kayak kayak gitu-gitu tuh gue berusaha nggak kayak gitu. Jadi gue berusaha oke, lo misalkan lo nggak dapet yang lo mau, ya marah tuh wajar gitu loh, kayak ya pasti aja lo marah gitu, orang lo mau beli ini sama gue nggak boleh gitu. Tapi ya gimana caranya lo marah, gimana cara lo ngolah itu, gimana kayak gitu loh. Lu kalau marah sama Zalina gimana? Bisa sih kadang-kadang kalau lagi capek banget nggak ada yang bantuin, gue bisa marah balik gitu loh, kayak dia nangis gue ikutan nangis, dia teriak gue ikutan teriak, kayak gitu ada momennya. Cuma terhitung jarang sih, dan abis gitu gue nyesel biasa. Terus iyalah pasti minta maaf sama iya, terus minta maaf, nangis-nangisan berdua, mama you're the best, Zalina I love you so much. Oh gitu, drama ya? Drama banget berdua. Lebih drama mana? Lu apa Zalina? Zalina lah, of course, kan ada darah bapaknya. Emang habis drama? Dia tuh sangat apa ya, ekstrovert dan emosinya tuh on display gitu loh. Jadi mungkin bukan drama, cuma cablak gitu loh. Kalau ngerasa ini langsung ngomong, kalau marah langsung marah, sedih langsung sedih, happy heboh gitu. Jadi kayak dia yang lebih emosinya tuh ke display banget. Nah itu ada di Zalina. Kalau gue tuh bisa reserve gitu loh. Jadi kayak bisa gue ngerasa apa, gue proses dulu, udah cantik, udah manis, baru gue omongin gitu. Oh jadi nggak langsung kalau? Gue nggak bisa blak gitu. Kan Hamis bilang kan kalau main ke tempat umum, Zalina pengen main sama anak orang lain, dia nyamperin, hai aku Hamis ini anakku boleh main, gitu bener? Iya gila ya. Kok bisa sih, gue pasti udah deg-degan banget kalau dia begitu, lu ngapain pas dia nyamperin orang ngajak kenalan terus meminta Zalina main? Gue jauh-jauh biasanya. Gue kayak, udah kamu di sana gitu, kayak please gitu. Aku tuh bukannya kenapa ya, cuma deg-degan aja gitu loh. Kayak apa yang ditakutin? Ya nggak tahu, malu aja. Malu gak sih kayak ke orang yang nggak kenal gitu kayak Messi? Lah tapi kan merekanya ya malah senang lu disamperin Raisa. Mungkin ya, gue pernah sih kayak latihan gitu, terus kayak ayo berani, bismillahirrahmanirrahim gitu, pernah cuma nggak sering. Kadang-kadang malah kayak mama Zalina pengen main sama kakak itu, terus kayak ya Nana kita ke situ yuk gitu, terus gue cari yang tempat lain gitu, terus kita main berdua doang. Ini kan orang, ya maksudnya yang bikin malu tuh apa? Ya malu, masa lu nggak malu sih nyamperin orang nggak kenal gitu terus ngajak main? Malu kan? Ya sama, gue juga. Ya tapi kan maksudnya orang malu kadang-kadang kayak ngerasa takut terganggu atau apa. Nah iya, takut ganggu, takut juga ditolak, takut juga kayak ya apaan sih gitu kan, kita nggak tahu kan, kita di metropolitan gini kan, mungkin orang kayak apaan sih, ganggu aja gitu. Tapi selama ini kan nggak pernah ada yang merasa terganggu kan? Ya nggak tahu juga dalam hatinya. Tetap ya gue. Ya apalagi kalau ibu-ibu disamperin Hamis kan pasti bakal. Iya, nah itu dia, makanya udah biar dia aja. Silakan mas, main sama anak saya. Ambil anak saya. Berarti Zalina sekarang udah hampir 5 ya? Udah 5. Udah 5. Dia apa di rumah tuh kayak gimana hubungannya dengan lu dan Hamis tuh? Dia tuh sekarang tuh dia lagi deket banget sih sama bapaknya, karena mungkin aku ngerasa bapaknya tuh juga udah bisa, karena udah bisa komunikasi kan, jadinya nggak intuisi lagi gitu. Karena pas pada saat bayi terus masih kecil kan, intuisi itu gede banget kan, kita harus bisa tahu apa yang dia mau tanpa dia ngomong gitu. Nah mungkin di situ gue jauh lebih superior di situ. Nah tapi sekarang anaknya udah bisa ngomong, nah udah bisa ngobrol tuh sama bapaknya kayak maunya apa, bapak jangan gini jangan gitu, ayo kita ini itu. Nah jadi mereka kayak udah lebih besties sekarang. Aku ngerasa kita bertiga tuh kayak ya kayak besties aja gitu loh. Banyak main. Ada yang lu tidak wujudkan keinginan Zalina? Ya ada lah. Misalnya apa? Ya apa? Misalkan ya macam-macam. Kalau misalnya dia mau membeli barang, apa yang misalnya lu, oh ini nggak boleh dibeliin dulu? Kadang gue juga suka ini sih Kang, kayak ya gue nggak ngebolehin karena hari ini dia harus denger kata nggak boleh aja gitu. Karena dari kemarin-kemarin kayaknya apa-apa udah boleh gitu ya, hari ini harus belajar nggak boleh gitu. Jadi nggak ada yang alasan oh karena udah punya banyak misalkan, tapi udah biar nggak iya terus lah gitu. Biar ada dia merasakan penolakan gitu. Terus biasanya gue gini nih, kalau misalkan kita mau
pergi. Nah dia tuh anaknya harus di briefing dulu gitu loh Kang. Jadi misalkan mau pergi, nah kita mau pergi ke sini, kita hari ini nggak beli mainan ya. Kalau mau beli, misalkan nanti kita beli es krim boleh, tapi kita nggak beli mainan. Kalau ada toko mainan mau lihat-lihat boleh, tapi nggak beli ya gitu. Nah itu dia bisa tuh. Cuma kalau nggak gue briefing dulu, ya bisa marah-marah, bisa tantrum gitu kalau nggak dibeliin. Terus gue ya nanti harus PR sendiri gitu. Jadi intinya harus briefing dulu. Tapi nurut dia. Kalau dia udah tahu dari awal nurut. Meskipun di tempat toko mainannya ada yang dia suka banget itu. Terus kadang-kadang gitu, mama ini difoto dulu mainannya biar mama nggak lupa nanti buat ulang tahun Zalina. Ya oke, ntar gue foto. Kayak adalah trik dan trik. Dia juga bersiasat ya. Iya. Difoto dulu mama, nanti mama lupa loh. Nanti kalau Zalina udah 6, udah 7 ya, ntar beliin ini ya pas ulang tahun. Tapi suka nagih dia kalau Nagih pasti. Terus kadang-kadang kalau ulang tahun gitu kan, misalkan orang kan ngasih kado kan ya bukannya dia yang minta kan. Kok kadonya ini sih bukan yang Zalina kemarin lihat gitulah. Gimana sih konsepnya, kan itu surprise. Oh tapi kan Zalina nggak suka ini, ya kan orang nggak tahu tuh nggak suka. Oh gitu ya, iya. Dia pinter ini ya, membalik-balikan. Iya dia pinter sih anaknya kayak. Dia Gemini juga nggak? Dia adalah Aquarius. Oh Aquarius. Yang Gemini di rumah itu cuma lu. Kalau Hamish apa? Hamish Pisces. Lu percaya yang gitu-gitu? Enggak sih. Maksudnya nggak tahu sih, gue nggak ngerti juga. Zodiak itu lu mengikut maksudnya? Gue tuh sebenarnya jadi sering ditanyain soal zodiak ini karena Mas Dani tau. Jadi kan Mas Dani kayak super Gemini banget dan sangat kayak Gemini adalah superior di dunia ini gitu. Nah terus gue karena duet sama dia, gue jadi sama-sama Gemini, jadi ditanya-tanyain mulu. Padahal kalau kalian pengen nanya soal Gemini tanya ke Mas Ahmad Dhani, itu dia paling tahu. Jadi ke bawah ya tuh, lebih dulu duet dengan Dani apa lebih dulu masuk grup Gemini? Lebih dulu masuk grup Gemini. Oh gitu, sebelum duet itu? Sebelum duet. Itu berapa lama sebelum duet masuk grup Gemini? Nggak hafal gue, tapi nggak lama sih. Setelah grup itu dibentuk, terus gue masuk, terus nggak lama setelah itu duet. Ada apa isinya sih grup Gemini itu? Apakah selalu? Kalau sekarang nih kan karena udah masuk Gemini seasonnya lagi ulang tahun semua. Jadi tiap hari kayak kemarin Mas Dani, terus Kak Agan, terus Teh Reza, terus siapa ya, Bu Titi gitu, kayak semua lagi pada ulang tahun sekarang. Ntar tunggu giliran gue aja ntar lagi. Itu yang bikin grup Dani? Iya. Dia dominan nggak di grup itu? Sangat dominan. Informatif sekali tentang Gemini dunia, Gemini global. Apa maksudnya gimana? Ya jadi kayak ya pokoknya tentang tokoh-tokoh Gemini lah, kayak misalkan Bung Karno pernah bilang ini gitu, itu adalah contoh Gemini banget gitu. Terus kayak Donald Trump, terus kayak siapa gitu. Jadi beneran grup Gemini itu sebagian besar membahas hal-hal Gemini. Iya, kalau gue sih lebih nyimak ya, tapi emang kayak gitu objektifnya. Gimana duet dengan Dani perasaannya? Pertama tegang banget sih, soalnya kan kayak Mas Dani kan lumayan mengintimidasi ya, kayak wah gitu, udah gitu kita rekaman di rumahnya, terus kayak begitu dengan sangat Republik Cinta banget deh gitu vibe-nya gitu. Jadi aku kayak deg-degan, apa ya, nggak tahu ya, terintimidasi aja gitu kayak seorang Ahmad Dhani gitu. Tapi ternyata enggak sih, sangat cair orangnya, juga sangat kocak dengan kejawaannya, terus juga cerita-ceritanya seru-seru, terus ada banyak kucing lagi di rumahnya, jadinya ya seru aja kayak museum. Hitam lagi rumahnya kan catnya. Pokoknya bener-bener kayak museum gitu di situ, terus gue rekaman di situ juga, jadi seru. Lagu apa yang sama Dan itu? Biar Menjadi Kenangan. Biar Menjadi Kenangan. Kenapa milih lagu itu? Karena itu lagu duet favorit gue di Indonesia. Itu dari semua lagu duet itu nomor 1 favorit. Terus Mas Dani yang nulis lagu itu. Jadi ya udah kenapa enggak gitu, karena ya ada kesempatannya. Udah gitu sama si penulis lagu lagi gitu. Kenapa itu lagu favorit duet di maksudnya lokal tuh? Karena ya bagus banget aja, terus pecahannya juga nggak biasa, terus juga legendaris lagunya, terus ya udah
tersuka aja. Jadi waktu Dani ngajakin proyek, lu yang milih lagunya? Request. Pokoknya mau tapi harus lagu ini gitu. Oh, oke, ikut tapi lagu ini ya gitu. Iya gitu, please gitu. Dan dia langsung Terus mengiyakan. Itu lagu yang mana ya katanya gitu. Lah gimana sih? Oh ya aku lupa aku nulis lagu itu lah. Saking banyak yang ditulis gue nyerah deh gue. Lupa aku pernah nulis lagu itu. Ayo dong mas. Oh, akhirnya dia mau gara-gara ya udah lagu ini ya. Kalau ngomong-ngomong soal bermusik nih 13 tahun. Kang nggak pegel Kang, coba gue lagi. Nih, ini kan lihat tuh. Ditahan pakai sikut. Okay. Nih coba lagi. 13 tahun bernyanyi. Itu Your Raisa tuh mulai tahun keberapa sih ada? Dari tahun pertama udah ada sih. Yang gue ingat adalah, tapi mungkin mereka belum punya nama gitu ya. Masih kayak masih ngefans sama Raisa intinya gitu. Pertama gue inget di luar kota tuh di Makassar. Jadi sampai sekarang Your Raisa Makassar tuh salah satu yang paling heboh. Terus juga kota Makassar salah satu kota favorit yang gue datengin karena pertama kali gue manggung luar kota tuh di Makassar. Waktu itu ya. Yang nyebut Your Raisa siapa yang nemuin nama? Mereka sendiri. Nggak dari mana? Maksudnya kan dari kota mana yang tiba-tiba? Oh ini Your Raisa aja kita pengen. Nggak inget deh. Nggak inget. Udah lama banget soalnya. Tapi ya udah tiba-tiba ada aja. Oh ya sudah. Padahal kayak Your Raisa tuh kayak Raisa milikmu ya. Apa artinya? Iya kali ya. Nggak tahu deh. Kan Your Raisa kayak iya misalnya Your Highness atau Your Honor Your Raisa. Nggak tahu. Ya gitu Lu lah ngerasa pokoknya. cringe itu awalnya? Enggak juga sih. Karena itu kan mereka sendiri yang bikin. Jadi gue kayak hanya oh ya udah gitu maksudnya. Kecuali kalau gue yang bikin, lo harus panggil ini ya gitu kan, itu gue justru lebih kayak mungkin cringe. Tapi ini karena mereka sendiri yang ngarang, mereka sendiri yang yang bikin, jadi ya gue merasa ya ini hak prerogatif fans gitu. Jadi ya udahlah terima aja lah namanya itu. Tapi nggak tahu siapa ya yang mencetuskan pertama kali nama itu, dari kota mana? Lupa Kang. Mulai tahun berapa itu? Kayak mulai dari awal deh. Dari album pertama udah ada Your Raisa namanya? Kayaknya iya deh. Gue lupa ya, tanya Boim deh. Tapi kayaknya iya dari pertama deh mungkin. Lupa banget. Lu tuh kayak banyak lupa kayak. Soalnya lo ngerti gak sih hidup gue tuh blur Kang. Kayak banyak yang terjadi, banyak kurang tidur. Terus kayak naik pesawat mulu, first flight, ini heboh, itu heboh gitu loh. Hidup gue tuh agak blur sempat awal-awal. Terus sambil kuliah pula. Iya kan? Iya. Jadi gue banyak yang gak inget tuh di awal tuh karena kayak wah gitu. Terlalu banyak yang terjadi dalam waktu bersamaan. Banyak yang terjadi, bener. Ya maksudnya kan personal life juga ikut jalan, kehidupan bersama teman juga jalan, karir juga jalan, sekolah juga kuliah juga jalan. Jadi di awal-awal tuh gue banyak lupa karena kayak banyak yang terjadi gitu. Gue harus memanage itu semua. Kalau sekarang kan gue udah ya udah multitasking is my life gitu loh. Kalau zaman dulu kan kayak wah terpaksa untuk semua hal kejadian bersamaan gitu. Makanya gue banyak lupa yang dulu-dulu. Paling hektik. Selain emang udah lama ya. Tapi kan kadang-kadang kita masih ada inget. Iya ingat. Ya kan gue juga nggak semuanya lupa lah. Ada sedikit yang inget ya. Paling 30%. Paling hektik di periode mana hidup lo? Mana ya? Ya mungkin album 3 gitu kali ya yang paling peak. Handmade. Karena ya itu kan semua udah. Tapi album kedua ke ketiga juga karena kan itu lagi peaknya promo tuh. Pas album ketiga gue udah bisa agak turun tuh promonya. Jadi gue lebih kayak ada tour, ada konser, ikut tour dari promotor ini yang berapa titik kayak gitu. Itu udah mulai di album ketiga. Nah tapi album kedua kan full promo gitu loh. Jadi kayak bisa terbang ke kota apa cuma buat promo doang, ke kota apa promo doang, sehari 6 radio, 7 radio, besok pulang lagi berapa radio kayak gitu loh, yang kayak bener-bener promo terus. Ya itu hektik sih. Tapi akhirnya kuliah juga lulus kan? Lulus dong. Yang bikin lu tetap
semangat melanjutkan kuliah meskipun ini karir udah berjalan apa? Karena gue nggak merasa ada pilihan gitu loh, Kang. Maksudnya gue nggak ngerasa berhenti kuliah itu adalah sebuah pilihan gitu ya. Kuliah tuh ya emang harus dijalanin, harus diselesaikan. Itu juga utang gue terhadap orang tua. Jadi ya udah, mau gimana pun caranya harus gue selesaiin gitu. Gue nggak pernah kepikiran berhenti kali ya kuliah gitu. Nggak ada pilihan itu gitu. Ya padahal kan waktu itu harus manggung, terus belajar. Iya. IPK berapa? Skripsi 3,8 aja. Oh gede. Lumayan. Skripsinya tentang apa? Skripsinya tentang aplikasi online. Apa judulnya, masih ingat nggak? Udah lupa. Pokoknya aplikasi online Bluebird sama 7-Eleven, dulu belum ada Gojek soalnya. Oh aplikasi yang diteliti apanya? Yang diteliti adalah ngaruh nggak sih ada aplikasi kayak gitu. Ini tahun 2012 ya, 2011, 2012. Ngaruh nggak sih ada aplikasi kayak gitu buat bikin customer lo lebih mudah ataupun bikin lo jadi top of mind, apakah apa gitu. Ternyata jawabannya Ngaruh kali. Lupa gue. Ngaruh harusnya. Tapi pada saat itu kan belum kayak sekarang yang semuanya online kan. Jadinya kayaknya aplikasinya juga masih coba-coba gitu, yang belum terlalu mengakomodir customer, yang lebih kayak cuma FYI gitu, kayak jatuhnya kayak katalog gitu ya. Oh ya, belum yang kayak sekarang memang benar-benar pakai. Iya, dan juga even taksi kayak pilih tapi ntar hotline lagi kayak gitu. Wah, kenapa gue jadi bahas skripsi? Kalau nggak salah. Rain Beauty itu dari tahun berapa? Rain Beauty itu sekarang tahun kedua baru. Tapi gue sketch-sketchnya tuh udah dari 2016. Jadi gue udah pengen bikin make up produk tuh dari 2016. Cuma belum sempat aja karena ya banyak hal lah. Maksudnya kita juga masih sibuk banget meniti karir, meniti karir. Terus akhirnya kemarin bener-bener jadi tuh pas pandemi justru, karena partner gue, sahabat gue Ruska itu tuh resign tuh pas pas pandemi. Jadi dia ada waktu di rumah dan dia tuh lulusan beauty industry juga. Jadi kayak ya lo beneran mau bikin, ya udah deh yuk bikin nama gue. Si Ruska ini kenal dari tahun berapa? Dari TK. Temen TK? Jadi teman TK yang masih berkomunikasi, bersahabat sampai sekarang. Jadi TK, SD, SMP bareng, SMA pisah, kuliah bareng. Sekarang kerja bareng. Seru kan? Berdua kalian bikin Rain Beauty itu. Namanya apa sih? Namanya itu Rain itu nama tengahnya Zalina. Oh, ngambil dari nama tengah. Tapi banyak makna gitu. Salah satu maknanya queen, terus kayak dancing, terus juga rain, hujan, kayak gitu. Queen sama dancing bahasa apa? Ada dengan ada Raina juga artinya queen, Rain pakai juga artinya queen, bahasa Prancis, bahasa macam-macam, tapi beda-beda ejaan gitu. Jadi udah mau ini, sudah mau press con. Stand by. Jadi yang ingin lu capai dengan usaha kosmetik ini apa? Pengennya punya legacy selalu, ya itu berulang-ulang, yang bisa hidupnya lebih lama dari gue, terus bisa jadi passive income. Dan ya itu maksudnya kalau gue udah nggak nyanyi, udah nggak nyanyi lagi atau apa tuh kayak masih bisa jalan Rain Beauty-nya. Pengen jadi buat di masa depan bahwa kalau satu saat lu ya kan ntar kalau gue udah umur 50, 60 kan pasti nyanyi udah nggak gimana-gimana kan, 40 even pasti udah berkurang pelan-pelan gitu. Jadi ada sesuatu lagi yang gue suka, yang gue kerjain. Tapi tidak akan ada tidak pernah terniat pensiun dari bernyanyi kan? Apa yang ingin Raisa katakan buat orang-orang yang belum mengenal Raisa? Ya kalau mau mengenal gue, nonton aja filmnya Harta Tahta Raisa mulai tanggal 6 Juni besok. Aku ngerasa bakalan banyak hal yang relatable di film ini, dari segi keluarga, dari segi teman-teman dan lain-lain. Terus gimana
apa ya, gimana cara kita menikmati sebuah proses, terus mengetahui tentang industri musik Indonesia juga. Ya, karena preskon film Harta Tahta Raisa sudah mau dimulai, jadi kita udahan dulu ya. Oke. Sudah, terima kasih Raisa. Terima kasih. Gini, Pak. Sarangnya. Sarangnya.